Kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Tentu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yang pertama adalah nikmat keimanan, yang mana dengan iman tersebut, dengan kepercayaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut mampu untuk melewati ujian dan cobaan yang Allah berikan. Dan dengan keimanan tersebutlah seorang hamba ketika mendapatkan ujian, ia akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan dengan keimanan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dirinya dari huru-hara di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim ketika telah diberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, adalah menjaga, memupuk dan memberikan gizi terhadap iman tersebut. Maka salah satu tempat yang bisa menambah keimanan kita itu adalah dengan bermajelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Dan duduk tersebut itu kita harus butuh yang namanya sabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena ternyata yang akan menemani kita di alam kubur nanti adalah agama kita. Apa yang sudah kita cari di dunia siang malam, harta, karir dan jabatan kelak akan lepas dari kita. Dan yang menemani kita itu agama kita. Dan ketika kita ingin agar agama ini menemani kita di alam kubur, kita harus bersabar membersamainya tatkala kita hidup. Kita tidak boleh lepas dari agama tersebut tatkala kita hidup, supaya kelak agama ini menemani kita ketika kita berada di alam kubur, di hari di mana harta akan lepas dari jasad kita, keluarga akan mengisi kita hanya beberapa hari, kemudian akan lupa. Maka hal yang pertama kali kita lakukan untuk menambah keimanan dan agama kita adalah bermajelis ilmu. Dan itu butuh yang namanya apa? Sabar. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Maka kecintaan saya dan kecintaan antum terhadap beliau alaihi salatu wassalam bukan diukur dari betapa banyak lisan kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada beliau. Akan tetapi lebih daripada itu, kecintaan ana dan antum kepada beliau alaihi salatu wassalam itu diukur dari seberapa besar kita mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ialah manusia yang terbaik dan terindah yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Ialah sosok manusia yang mana pada dirinya praktek nyata dari Al-Quran. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, adalah Nabi SAW praktek nyata dari segala teori yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita bersalawat kepada satu-satunya manusia yang terindah yang pernah hidup di muka bumi ini. Salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam, keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji sebuah kitab yang merupakan masterpiece, sebuah karya besar yang penuh keberkahan,
yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya dan mengampuni dosa kedua orang tuanya. Dan kita telah sampai pada hadis nomor berapa? Nomor 3, terkait tentang rukun-rukun Islam. Dan telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian rukun yang kedua apa? Mendirikan. Jadi ada perbedaan dari mendirikan sholat dan melaksanakan. Jadi mendirikan sholat lebih dari sekedar melaksanakan sholat. Maka mendirikan sholat itu melaksanakan sholat ditambah dengan tumakninah dan khusyuk. Kemudian rukun yang ketiga yaitu tentang zakat telah kita bahas. Kemudian rukun yang keempat puasa. Maka puasa adalah ibadah yang sangat mulia dan Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan puasa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad, apakah diwajibkan berpuasa? Maka ketika ada sebuah sistem yang mana sistem aturan tersebut dipakai di seluruh instansi kantor, maka itu menunjukkan bahwasanya peraturan tersebut adalah peraturan yang wajib dan harus ada dan menimbulkan kebaikan. Maka ketika sebuah aturan syariat puasa ternyata itu bukan hanya ada di umat Muhammad, tapi juga ada di umat-umat apa? Sebelum. Maka ini menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya syariat puasa terhadap sebuah umat dan di dalam sebuah keluarga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dari disyariatkannya puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan orang berpuasa agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam Al-Quran disebutkan sebuah teori. Dari puasa tersebut timbul yang namanya apa? Takwa. Prakteknya seperti apa? Secara nyata itu seperti apa? Apa efek yang bisa ditimbulkan dari ibadah puasa tersebut? Maka kita perlu contoh, perlu teladan yang nyata bagaimana mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana dari puasa tersebut timbul sebuah ketakwaan. Maka tentunya sosok yang terbaik itu adalah Nabi SAW. Yang dikatakan Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan tentunya adalah sebagai suatu hal yang berimbang ketika Nabi adalah seorang laki-laki, bagaimanakah efek ketakwaan tersebut dari ibadah puasa pada seorang perempuan. Jadi Islam tidak hanya melahirkan manusia terbaik dari kalangan laki-laki, tapi juga Islam menorehkan perjalanan emas
dari para wanita-wanita yang mana mereka gemar ibadah puasa. Maka prestasi ya. Jadi Islam itu tidak hanya menorehkan prestasi untuk laki-laki, juga kepada siapa? Perempuan. Oleh karena itu, manusia yang paling pertama beriman kepada Nabi, laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Manusia yang paling pertama beriman kepada Nabi, laki-laki apa perempuan? Perempuan, Khadijah. Manusia yang paling pertama mensupport dakwahnya Nabi SAW, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Manusia yang paling pertama syahid di dalam Islam, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Namanya siapa? Sumayyah radhiyallahu taala anha. Sumayyah radhiyallahu taala. Dan di antara contoh terbaik efek yang ditimbulkan dari ibadah puasa supaya bertakwa itu juga adalah perempuan. Kita akan simak kisah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita cerdas yang dikatakan Imam Zuhri rahimahullahu taala, kalau seandainya dikumpulkan ilmu Aisyah dan dibandingkan dengan ilmu-ilmu selain Aisyah dan seluruh wanita yang ada di dunia, la rojahat, maka niscaya ilmunya Aisyah itu lebih baik. Bagaimana tidak? Aisyah itu dinikahi Nabi umur berapa? 6 tahun. Pada tahun berapa kenabian? Khadijah meninggal pada tahun berapa? Wallahu a'lam. Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 10 kenabian di bulan Ramadan tanggal 11. Berarti umur Nabi waktu itu 53 tahun, Khadijah radhiyallahu anha 50 tahun. Khadijah radhiyallahu anha berumur 65 tahun. Kemudian setelah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW menikah siapa? Saudah, seorang janda yang berumur 50 tahun. Baru tahun berikutnya, tahun 11 kenabian, di bulan Syawal, Nabi SAW menikahi Aisyah waktu beliau berumur 6 tahun. Tapi tidak tinggal satu rumah. Baru Nabi SAW tinggal satu rumah dengan Aisyah tatkala di Madinah. Di mana? Di Madinah setelah Nabi SAW hijrah. Waktu itu umur Aisyah 9 tahun. Dan berapa tahun bersama dengan Nabi SAW? Wallahu a'lam. Dan bersama Nabi SAW 9 tahun, maka Aisyah radhiyallahu anha itu ditinggal Nabi SAW tatkala beliau berumur 18 tahun. Tapi luar biasa, beliau ini Aisyah radhiyallahu anha banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, lebih dari 2000 hadis. Jadi kalau dihitung, setiap hari Aisyah itu meriwayatkan hadis Nabi. Suamiku itu seperti ini loh. Suamiku itu memberikanku nasihat seperti ini dan seperti ini. Masih kecil, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, tapi dewasa beliau. Dewasa, luar biasa. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha, maka tatkala Nabi SAW meninggal dunia, maka istri-istrinya Nabi itu menjadi janda. Tapi boleh dinikahi apa enggak? Kenapa tidak boleh? Karena istri-istrinya Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka sebagaimana ibu tidak boleh dinikahi. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah berfirman, An-nabiyyu aula
bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah sosok manusia, satu-satunya sosok manusia yang harus kita dahulukan daripada nyawa-nyawa kita. Kemudian kata Allah, wa azwajuhu, dan istri-istrinya Nabi ummahat, adalah ibundanya orang-orang apa? Beriman. Maka ketika istrinya Nabi adalah ibundanya orang beriman, bagaimana posisinya Nabi? Maka kata Nabi, sesungguhnya aku seperti al-walid, posisiku itu seperti ayah kalian. Jadi ayah itu ada dua, ayah secara nasab, dan yang kedua ayah karena pendidikan Islam. Dan ini jangan dibenturkan, ya. Ayah secara apa? Dan yang kedua ayah artinya guru kita, guru-guru kita. Dan mereka memiliki keutamaan guru-guru kita, ya, dengan ilmu yang telah mereka berikan. Dan ini sekali lagi jangan dibenturkan. Maka guru-guru yang baik itu adalah yang memerintahkan murid-muridnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabi itu posisinya seperti apa? Guru kita. Begitu juga ibunda-ibunda mukminin seperti apa? Ibu kita. Maka dalam riwayat Urwah radhiyallahu anhu, suatu ketika Muawiyah bin siapa? Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu bulan Ramadan, ya, kita akan simak. Jadi efek dari bertakwa ini itu terlihat. Di antaranya adalah kedermawanan, suka apa? Memberi, suka membagi. Kita akan lihat kisah Urwah radhiyallahu ta'ala. Suatu ketika Muawiyah itu mengirimkan uang. Kirim apa? Senilai 100.000 dirham. Berapa? 1 dirham berapa rupiah? Hah? Sudah dicek? Antum jualan dirham? Oh, berapa 1 dirhamnya? 85.000 ya. Berarti 1 dirham 85. Kalau 1 dinar berapa sekarang? 4.250. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan uang kepada Aisyah radhiyallahu anha 100.000 dirham. Itu berarti berapa rupiah? Hah? Akeh. Tak, saya bantu hitungkan. Itu kalau 1 dirhamnya 85.000, berarti dikalikan 100.000, nilainya 8.500.000.000. 8.500.000.000 rupiah. Kenapa dikasih uang? Nah inilah, karena posisi istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang apa? Guru-guru mereka. Jadi guru itu diposisikan sebagai seperti orang tua kita, ya, apa yang mereka butuhkan ketika kita memiliki harta, kita kasih. Maka jangan sekali-kali memposisikan guru, orang yang telah memberikan itu, sebagai pegawai. Selepas, oh mau ikut, nggak mau ikut, assalamualaikum. Ini ilmunya tidak berkah.
Maka lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, tatkala mereka bermuamalah dengan guru-guru mereka, terutama Nabi, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tiba-tiba datang rumahi Nabi, suara apa ini? Wahai Nabi, ini aku Sa'ad, datang untuk menjagamu supaya engkau bisa tidur nyenyak. Dijaga tuh. Abu Hurairah menemani Nabi SAW ketika cucunya iseng ya. Kata Abu Hurairah, wahai Nabi, bolehkah saya mengambil cucu tersebut untuk saya bawakan kepada orang tuanya? Perhatian. Maka begitu juga Muawiyah radhiyallahu taala anhu, perhatian dengan kehidupan istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhum. Maka dikirimlah 100.000 dirham yang ketika dirupiahkan berapa miliar? 8 miliar 500 juta. Nah, kalau dikasih kayak gitu, ibu-ibu kalau dikasih uang, kira-kira sudah menyiapkan pos-posnya apa tidak? 8 miliar. Ini buat beli rumah, ini buat beli tanah, ini buat investasi emas, ini buat beli tas. Wah, ini nanti sebagainya baru dibagi. Maka lihat Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendapatkan harta yang banyak, maka ia tidak menjadikan pemberian tersebut untuk memperkaya dirinya, ya, bukan untuk memperkaya diri. Maka waktu itu beliau Aisyah ini puasa, maka langsung dikatakan Urwah radhiyallahu taala, faqassamat. Maka ia pun Aisyah sudah menyiapkan pos-pos untuk dibagi harta tersebut. Ya, dibagi. Kemudian pada waktu tidak berselang lama, walam tatruk dzalika syai'an, maka ia pun Aisyah tidak meninggalkan 1 dirham pun untuk dirinya. Padahal Aisyah ini sedang apa? Ya Allah, ya kita kalau dapat segitu ya, minimal ya simpan sedikit, betul apa enggak? Atau paling enggak buat ya buka bersama lah ya. Buka yang enak-enak lah ya. Aisyah subhanallah. Maka tidak heran disebut sebagai manusia terbaik di muka bumi ini Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika menjelang malam itu harta sudah habis dibagikan. Maka berkata Barirah, siapa itu Barirah? Barirah itu budaknya Aisyah, pembantunya Nabi. Kata Barirah, wahai Aisyah, lima lam tatruki, kenapa engkau tidak meninggalkan walaupun 1 dirham ibtakna untuk kita beli daging, untuk kita berbuka. Ya, untuk kita apa? Berbuka puasa. Maka berkata Aisyah, "Lau dzakirtani," kamu sih ingetinnya telat. Kalau kamu ingetin dari tadi ya saya akan sisakan untuk kita berbuka. Masya Allah, simpel sekali yang ngomong. Ya, simpel sekali ngomong. Kalau kamu ingetin, saya akan lakukan. Tapi kamu lupa sih ingetin, ya udah, tidak apa-apa. Jadi subhanallah, dari sini kita bisa pahami bahwasanya puasa yang benar itu akan melahirkan sikap takwa, dan takwa itu jelas terlihat dari kedermawanan seseorang. Maka sosok profil tersebut ada dalam pribadi Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ia diberikan nominal harta yang besar, ya 8 miliar 500 juta rupiah. Tidak nunggu waktu lama habis. Subhanallah.
dan tidak ia tinggalkan 1 dirham, padahal itu pemberian siapa? Khalifah waktu itu, Amirul Mukminin, ya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk diri. Ya baik. Maka dari sini kita bisa pahami bahwasanya puasa itu akan melahirkan ketakwaan yang terlihat jelas dari muamalah dia. Maka ia akan semakin dermawan, semakin sabar, dan semakin bisa menahan diri. Maka ketika ia diajak berdebat, ia pun menghindar. Ia bisa menahan diri dari segala macam amarah. Maka itulah efek yang diinginkan dari ibadah puasa. Maka ketika seorang berpuasa tapi belum bisa menjaga emosionalnya, belum bisa berakhlak yang baik, maka yang harus diperiksa kembali adalah terkait bagaimana ia menjalankan puasanya. Maka pasti ada kekurangan di dalam. Maka kita sama-sama belajar, ya. Sama-sama belajar bagaimana puasa itu bisa melahirkan ketakwaan yang porosnya, yang teladannya adalah Nabi SAW, adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana mereka gemar berbagi di bulan Ramadan tersebut atau tatkala mereka puasa. Dan dari sini kita bisa pahami, ya, kita harus memiliki perhatian kepada orang tua kita, ya. Orang tua diperhatikan kebutuhannya apa. Orang tua kita secara nasab. Kalau bapak tiri wajib dinafkahi apa tidak? Apakah bapak tiri itu wajib dinafkahi oleh anak tiri? Hah? Apakah mereka saling mewarisi? Maka ayah tiri ini tidak wajib menafkahi anak tiri. Tapi dari sisi bahwasanya anak tiri itu adalah anak yatim, ya, maka diberikan nafkah. Dan tentunya orang yang baik adalah orang yang memberikan kebaikan kepada anak tiri tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa pahami dalam ayat tersebut la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa terkait wajibnya puasa Ramadan. Kemudian berikutnya rukun-rukun puasa Ramadan. Yang pertama, ia harus meniatkan untuk berpuasa di waktu malam harinya. Di waktu malam hari. Ini untuk puasa yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Di Masya Allah, ya. Tadi kisahnya Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan kesederhanaan beliau. Begitu juga Nabi SAW ketika diberikan harta, ia bagi. Maka dikatakan, apakah Nabi itu miskin atau kaya? Maka terjadi khilaf di antara ulama. Maka para ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang pribadi yang zuhud. Dapat harta dia bagi. Dapat harta dibagi. Rukun puasa yang pertama, niat pada waktu malam hari. Ya, semua puasa wajib, baik itu puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa nadhar, atau yang keempat puasa puasa Ramadan, puasa nadhar, puasa qadha, puasa kafarat, ya. Kemudian syarat yang kedua, al-imsaku 'anit ta'ami wasyarab. Maka rukun yang kedua dari puasa, ia harus menahan diri dari makan,
minum, dan jima, yaitu hubungan suami istri. Keutamaan puasa yang pertama, Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Bukhari, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Jadi di surga ada pintu, namanya pintu apa? Surga itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Betul apa tidak? Mengalir apa? Ada sebagian orang ateis, mereka meyakini bahwasanya kenikmatan surga itu hanya cerita. Siksaan di neraka itu hanya cerita untuk menakut-nakuti manusia. Sebagaimana orang tua terkadang itu menakut-nakuti anaknya untuk tidak berbuat hal yang salah, tapi cerita terkait hal-hal yang menakutkan itu tidak ada. Hati-hati ya nih ngono gendruwo ya. Maka ini keliru. Mereka meyakini ketika Allah katakan surga, di dalamnya apa? Sungai-sungai mengalir. Nek wong desa ya, urepe ning desa, di depan ia sudah terbiasa melihat sungai-sungai. Wah, di surga ada sungai-sungai lagi. Bosen. Maka nikmat-nikmat seperti itu cocok bagi bangsa Arab. Bangsa Arab tidak ada sungai, tidak ada pepohonan, tidak ada daun-daunan. Maka diceritakan apa? Sungai-sungai yang mengalir. Maka subhanallah, ini keliru. Ingat, ketika penduduk surga masuk surga, kata Allah, wa utubihi mutasyabiha, mereka mendapatkan nikmat di surga mutasyabih, namanya itu sama dengan yang di dunia, tapi hakikatnya itu berbeda. Hakikatnya apa? Yang mana dikatakan mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat, pendengaran tidak pernah mendengar, dan setinggi apapun daya khayal manusia, apa yang Allah siapkan di surga itu melebihi semua daya imajinasi manusia. Makanya walaupun namanya sama, hakikatnya apa? Saya berikan contoh. Sungai, sudah terbayang ya? Sungai ya, sudah. Sungai di kota sama sungai di desa beda apa sama? Warnanya beda apa sama? Beda ya. Antum pernah berenang di sungai kota jamaah? Mau? Warnanya Ustaz sudah coklat-coklat kehitaman. Tapi kalau sungai di desa, airnya apa? Berbeda ya, walaupun namanya apa? Kemudian saya berikan contoh lagi, dipersempit sungai di desa. Akhi, ada teman saya ya, Masya Allah ya, sering apa, mengunjungi Lombok ya, kemudian Nusa Tenggara Barat. Antum ngapain sampai sana? Oh itu Ustaz, anak kesana itu buat berenang di sungai. Buat berenang di apa? Loh, lah memang di Jawa enggak ada. Ada Ustaz, tapi berbeda. Namanya apa? Sungai, sungai di desa. Ya. Tapi berbeda. Oh, feel-nya berbeda Ustaz, view-nya berbeda, udaranya berbeda, pemandangannya berbeda, jalan menuju sana berbeda Ustaz.
walaupun sama-sama apa? Nama. Walaupun sama-sama apa? Nama. Maka seringkali ya antum pengen makan ayam, namanya apa? Tapi antum milih restorannya apa enggak? Milih apa enggak? Milih ya. Itu di dunia yang sama-sama ayam yang kita terpikir dan bisa ngelihat, tapi ketika dirasakan beda Ustaz rasanya. Sambelnya tuh beda. Maka terlebih apa yang Allah siapkan di surga. Pasti apa? Berbeda. Dan orang tidak bakal bosan. Tidak bakal bosan. Oh, di dunia ada ayam, di surga ada, nanti bosan. Tidak bakal. Oh, saya waktu di desa itu sering melihat mata air ya. Ini tidak bakal, beda. Di sana sungainya sungai susu ya. Kita bisa main sungai susu. Sungai madu ya. Sungai Homer. Homer ini gak memampukan. Maka ini terkait tentang apa? Jadi surga ini bukan cerita khayalan, bukan dongeng, itu nyata Pak. Makanya jemaah, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang apa? Siapa orang yang itu bertakwa? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, alladzina yu'minuna, orang yang beriman dengan perkara apa? Beriman nanti ada balasan. Tapi keyakinan itu hanya cerita-cerita yang untuk menakut-nakuti dan itu tidak nyata. Hilang. Keimanannya hilang. Keimanannya apa? Hilang. Maka surga ya, ada sebuah pintu dikatakan pintu Ar-Rayyan, yadkhulu fihi minhu as-shaimun, yang mana orang-orang yang berpuasa itu masuk di dalamnya pada hari kiamat. Maka orang yang menyempurnakan puasa wajib ditambah puasa sunnah, dia memasuki pintu yang namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Luar biasa, khusus mereka. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk ke pintu Ar-Rayyan selain mereka orang yang gemar berpuasa. Maka dikatakan aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka orang yang gemar berpuasa pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk ke pintu tersebut kecuali mereka. Fa'idha dakhulu, apabila mereka telah masuk, uglik, maka pintu itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada yang bisa masuk selain mereka, orang yang gemar apa? Puasa. Kemudian kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Apa itu iman? Dengan penuh apa? Iman. Maksudnya dengan penuh iman itu apa? Iman artinya apa? Iman artinya apa? Percaya. Iman itu artinya apa? Percaya. Dan subhanallah, orang kalau sudah tidak memiliki kepercayaan, ia pasti sengsara. Contoh mudahnya, suami sama istri kalau sudah tidak punya kepercayaan, hancur apa tidak hubungannya? Hancur. Yang kedua, ketika orang memiliki bisnis tapi tidak percaya sama teman bisnisnya, bisnisnya hancur apa tidak? Yang ketiga, yang lebih daripada itu semua, ketika orang tidak memiliki kepercayaan kepada Allah, hidupnya hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Berantakan. Ingat Bilal bin Rabah itu disiksa dengan batu yang besar. Kok ia bisa bertahan? Betul apa tidak? Percaya ada hubungan dirinya kepada siapa?
Kok bisa Abdurrahman bin Auf meninggalkan dunianya, hartanya ditinggalkan di kota Mekah, datang ke Madinah, sudah pakaian kok, dan ia tidak menyesal, tidak nangis, tidak apa namanya, merenung ya sambil sepanang. Tapi dia ngomong sama saudaranya, Dullani ala, tunjukkan aku pasar. Kenapa? Percaya sama siapa? Allah Subhanahu. Makanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman penuh, percaya, memperbaiki hubungan dirinya kepada siapa? Allah. Maka isu yang pertama kali Nabi angkat ketika fase dakwah di kota Mekah itu bagaimana seseorang itu sangat beriman kepada Allah, sangat percaya kepada Allah, sehingga menjadikan mereka lebih percaya kepada Allah daripada apa yang dijanjikan dan tampak oleh manusia, tampak di mata mereka. Namanya apa? Iman. Maka barang siapa di bulan Ramadan iman, penuh keimanan, penuh percayaan kepada Allah, ketika dibuat emosi, dia tidak mau emosi, walaupun secara akal pengennya apa? Emosi. Tapi kepercayaan dia kepada Allah mengalahkan logika diri. Oh, Allah nyuruh saya sabar, Allah nyuruh saya berbagi, Allah nyuruh saya baca Quran, sudah percaya aja sama Allah. Wahtisab, dan mencari ridho Allah, mencari pahala. Ya. Maka kata Nabi apa? Ghufirallahu, diampuni dosanya yang masa lampau. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosanya yang masa lampau. Waktunya habis. Baik, saya cukupkan sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita terkait tentang berpuasa, yang mana efek dari ibadah puasa tersebut adalah mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan menjadikan apa yang sedang kita lakukan pada malam hari ini dengan penuh kesabaran kelak akan menjadi syafaat, kelak akan menjadi peneman kita di alam barzakh nantinya. Dan semoga apa yang kita pahami dari ilmu tersebut dapat kita praktekkan, dapat kita amalkan, dan dapat kita dakwahkan kepada orang-orang sekitar sehingga menjadi amal jariah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.